Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan ibu dengan pelajaran yang mengasihkan sosiologi untuk kelas 11 IIS. Materi kita adalah struktur sosial. Sebelum masuk ke materi, maka kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan definisi atau pengertian struktur sosial. Yang kedua, mengidentifikasi elemen dasar pembentuk struktur sosial. Dan yang ketiga, fungsi dari struktur sosial. Oke, kita masuk saja ke materi struktur sosial. Yang pertama, kita bahas tentang definisi atau pengertian dari struktur sosial. Menurut Bapak Sosiologi Indonesia, Bapak Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Sekali lagi, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Maka di sini ada 3 kunci. Yang pertama itu adalah hubungan timbal balik. Yang kedua, posisi-posisi sosial. Dan yang ketiga, peranan-peranan sosial. Kalau hubungan timbal balik itu berarti ada aksi dan reaksi. Kalau posisi sosial itu adalah kedudukan sosial di masyarakat. Peranan sosial adalah perilaku yang diwujudkan oleh posisi sosial. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih posisi sosial dan peranan sosial. Baik, itu adalah pengertian dari struktur sosial. Paham anak-anak sekalian? Oke, kita masuk bagian B, elemen dasar pembentuk struktur sosial. Ada 4 elemen dasar yang membentuk struktur sosial. Yang pertama, status sosial. Yang kedua, peranan sosial. Yang ketiga, organisasi. Dan yang keempat, lembaga atau instansi. Baik, kita akan bahas yang pertama, status sosial. Apa itu status sosial? Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Sekali lagi, status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Contoh, kalau seusia kalian, anak ibu kelas 11, kira-kira apalah kedudukan kalian di dalam masyarakat? Iya, bagus. Remaja, pelajar. Nah, itu status kalian berarti di dalam masyarakat. Oke, kita buat contoh lagi. Kira-kira apa kedudukan atau posisi ayah kamu di masyarakat? Oh, mantap, kepala desa. Apalagi? Tokoh masyarakat. Ya, itulah status sosial. Ternyata status sosial dibagi atas 3. Yang pertama, ascribe status. Yang kedua, achieve status. Yang ketiga, sein status. Oke, kita bahas yang pertama, ascribe status. Apa itu ascribe status? Status sosial yang diperoleh sejak dari lahir. Sekali lagi, status sosial yang diperoleh sejak dari lahir. Apa contoh status yang kita peroleh dari sejak lahir? Iya, bagus. Jenis kelamin, apalagi? Suku bangsa, apalagi? Agama, dan lain-lain. Oke. Masuk yang kedua, achieve status. Achieve status adalah status sosial yang diperoleh karena kerja keras atau usahanya. Sekali lagi, status sosial yang diperoleh karena kerja keras atau usahanya. Apa contohnya?
Bagus, kekayaan. Apalagi? Gelar di dalam pendidikan. Apalagi? Iya, jabatan dalam pekerjaan. Tiga, Sein status. Apa itu Sein status? Ini adalah status sosial yang diberikan kepada seseorang karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat. Sekali lagi, status yang diberikan kepada seseorang karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Apa contohnya? Iya, kepala suku. Apalagi? Sesepuh. Apalagi? Tokoh agama. Itulah 3 jenis dari status sosial. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Oke. Next, kedua adalah peranan sosial. Apa itu peranan sosial? Peranan sosial adalah tingkah laku, hak atau kewajiban seseorang yang diharapkan dari status sosial. Sekali lagi, tingkah laku atau hak serta kewajiban yang diharapkan dari status sosial. Misalnya, seperti kalian tadi statusnya di masyarakat sebagai remaja. Apa peranan kalian di masyarakat? Apa hak dan kewajiban kalian di masyarakat sebagai remaja? Iya, bagus. Haknya menerima perlindungan di dalam masyarakat. Kewajibannya apa? Mengikuti gotong royong di daerah sekitarnya. Bagus. Paham ya? Oke, next. Yang ketiga adalah organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok individu yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Sekali lagi, sekelompok individu yang bekerja sama dengan satu tujuan yang sama. Oke. Kira-kira apa contoh organisasi? Iya, bagus. Ada PP, Pemuda Pancasila. Apalagi? Iya, IPK. Bagus. Apalagi? Iya, dan sebagainya. Oke. Next, lembaga atau instansi. Apa itu lembaga atau instansi? Suatu sistem tata kelakuan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa itu contoh lembaga? Iya, ada LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Apalagi? Lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Nah, itulah 4 elemen dasar dalam yang membentuk struktur sosial. Oke. C, fungsi struktur sosial. Ada 3 fungsi struktur sosial. Yang pertama sebagai identitas diri. Yang kedua sebagai dasar disiplin sosial. Yang ketiga sebagai kontrol atau pengawasan sosial. Kita bahas yang pertama. Fungsi identitas diri. Identitas diri itu sama dengan ciri khas. Oke. Di Indonesia itu mempunyai banyak beragam suku bangsa. Dan setiap suku bangsa itu sudah pasti struktur sosialnya berbeda. Kita buktikan. Pada suku Minangkabau itu mereka mempunyai sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan dari ibu. Maka sistem kekerabatan matrilineal ini adalah merupakan ciri khas dari suku Minangkabau. Oke, next. Pada suku Batak, mereka memakai sistem kekerabatan patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Maka sistem kekerabatan patrilineal ini adalah merupakan ciri khas pada suku Batak. Itulah contoh fungsi dari identitas diri atau ciri khas. Oke, kita lanjut. Yang kedua, itu
bahwa fungsi struktur sosial adalah sebagai dasar dalam menanamkan disiplin sosial. Maksudnya bagaimana? Bahwa dalam menjalankan status dan peranan sosial itu harus sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Sekali lagi, dalam menjalankan status dan peranan sosial itu sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Contoh, pada lembaga pendidikan atau sekolah, siswa atau anak-anak itu harus mengikuti peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat di sekolah. Maka mau tidak mau mereka harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah tersebut. Maka dengan mematuhi peraturan tata tertib tersebut, itulah sebagai dasar dalam menanamkan disiplin sosial. Oke. Yang ketiga, sebagai kontrol atau pengawasan sosial. Apa artinya? Bahwa fungsi tersebut adalah mengontrol perilaku anggota masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai dan norma dalam masyarakat. Misalnya, apa lembaga yang mengontrol atau mengawasi masyarakat? Iya, contohnya LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini berfungsi sebagai pengontrol sosial. Kemudian, kalau lembaga pengendalian sosial itu bisa kepolisian, pengadilan, dan sebagainya. Sekarang kita akan menganalisis struktur sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota. Maka yang pertama itu kita lihat dari proses perkembangannya. Proses perkembangan masyarakat desa melalui pembagian desa berdasarkan potensi yang dimiliki. Artinya di desanya itu dibagi-bagi lagi berdasarkan potensi yang dimiliki. Maka dibagi atas 3. Yang pertama itu desa swadaya. Desa swadaya, desa yang dapat memenuhi kebutuhan semua warganya. Kemudian yang kedua ada itu namanya desa swakarya. Desa swakarya itu adalah desa yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya hingga berlebih. Karena berlebih, maka mereka menjual hasil perekonomiannya ke desa lain. Yang ketiga adalah itu desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang pola pikirnya masyarakatnya itu sudah maju dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Oke, sekarang kita lihat proses perkembangan masyarakat kota. Ternyata perkembangan masyarakat kota itu didasarkan tergantung dari masyarakat desa. Artinya, desa yang sudah maju tadi, desa swasembada tadi, pola pikirnya sudah maju, mereka berpikir mengadakan urbanisasi ke kota. Sehingga karena kedatangan masyarakat desa itulah yang menjadi perkembangan pesat bagi masyarakat kota. Oke, next, yang kedua, sistem perekonomian. Sistem perekonomian pada masyarakat desa itu agraris. Apa saja agraris itu? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kemudian untuk masyarakat kota itu adalah sistem perekonomiannya di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Next, yang ketiga, dari segi masyarakat. Untuk masyarakat desa itu adalah masyarakatnya yang homogen. Apa artinya homogen? Homogen itu adalah sama dengan kesamaan. Artinya bahwa masyarakat yang homogen ini mempunyai kesamaan. Kesamaan apa itu? Latar belakang. Kemudian kesamaan suku bangsa. Kemudian kesamaan agama. Sementara untuk masyarakat kota itu adalah heterogen atau beragam. Beragam apa? Latar belakang,
suku bangsa, agama, dan lain-lain. Oke, sekarang masuk yang keempat, itu pola pikir. Bagaimana pola pikir masyarakat desa itu irasional. Irasional artinya itu tertutup. Arti tertutup di sini bahwa masyarakat desa itu membatasi diri terhadap perkembangan iptek. Sekali lagi, mereka membatasi diri terhadap perkembangan iptek yang datang dari luar. Salah satu contoh ada di Kampung Naga di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Masyarakatnya itu menolak fasilitas listrik sehingga mereka tidak menggunakan fasilitas listrik. Dan juga mereka memasak masih menggunakan dengan kayu bakar. Kemudian untuk masyarakat kota itu pola pikirnya rasional. Artinya rasional itu terbuka. Apa arti terbuka? Mereka membuka diri dengan seluas-luasnya terhadap perubahan atau perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga itulah yang mengakibatkan bahwa masyarakat kota menjadi masyarakat yang berpikiran maju dan berpikiran rasional. Oke, demikianlah pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran sosiologi dengan materi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SMA Negeri 1 Beringin Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.